Halo semuanya, selamat datang di STM, Suara Tengah Malam bersama gua Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Kali ini gua akan membawakan kisah berjudul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan yang ditulis oleh Lu Triple V 105 yang diupload di Kaskus. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. So, check this out. Akulah Tisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas di luar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini aku stay di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi, tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu, ada tugas di daerah Kalsel. Dengan senang hati, aku menerima tugas ini. Karena Kalsel adalah kampung halamanku. Jadi, aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tuaku. Dan aku juga sering bolak-balik dari Kaltim Kalsel ataupun Kalsel Kaltim. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku harusnya tuh jam 1 siang atau habis zuhur gitu. Tapi karena ada kesibukan lain, jadi keberangkatannya diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman kantorku, sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore, karena sudah terbiasa. Jadi perjalananku selalu di bawah santai gitu. Sambil menikmati perjalanan, pikirku berangkat sore pun tak masalah, karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah, aku dijemput supir jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kalau ke Kalsel, kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Penajam Pasir yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan. Mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget. Dan untuk sampai ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar, jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami memutuskan untuk langsung makan di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Ajam bersama supir di depan. Di perjalanan, karena belum ngantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik, juga makan cemilan yang kami beli. Sebelumnya, aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim ke Kalsel atau dari Kalsel ke Kaltim itu jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelok-kelok gitu. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati, kalau tidak bisa terpleset mobilnya yang akan masuk langsung ke jurang. Apalagi kondisi pada malam hari, lampu jalanan yang ada itu cuma sedikit. Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasa sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas saja masih terjaga menemani supir. Kulirik jam, sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh ya? Tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaket aku nggak, Sa? Mas Sajam menawarkan jaketnya. Kalau mau, itu buka aja di tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya mas. Asli, dingin banget. Kalian gak kedinginan? Enggak sih kalau kita. Yaudah, ambil aja jaketnya tuh. Saat aku berbalik,
dan berniat mau ambil jaket di jok belakang. Tiba-tiba di kaca mobil belakang aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku istighfar. Tapi gak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat ada benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet, jadi gak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa, Sa? Mas Ajam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget, Mas. Tadi kayak ada sesuatu jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh, pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami berdiam beberapa saat, lalu Mas Ajam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya, mungkin ranting pohon. Aku mengiyakan saja biar suasana baik. Karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon. Tapi langsung ketepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku merinding. Perjalanan kita melewati gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati. Karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa, Om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Ajam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang di situ. Di tengah gunung gini, kok ada orang sendirian berdiri di sini ya? Mana sih? Aku ikut menajamkan mata. Benar saja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus saja lah, Mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang di tengah gunung sendirian. Seru Mas Ajam kepada Pak supir. Iya juga sih. Tapi kan itu kayaknya perempuan. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok. Kan kasihan, kataku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, ternyata seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih, kasihan. Bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa, Mbak? Mas saja membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita dan merasa kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan untuk mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. Naik, Mbak. Kubukakan pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih, Mbak? Tanya Mas Ajam. Iya, sudah biasa kemana-mana sendiri, ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh iya, Mbak, kenalin, aku Latisa. Kuulurkan tanganku kepadanya. Sari, jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu, tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan, tangan itu tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan bingung dan tengkuku merinding. Tidak tahu dengan Mas Ajam atau Om supir, apa mereka juga mencium aroma melati. Dan di saat itu, aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan oleh Sari. Masih jauh ya, Mbak, pasarnya? Om supir bertanya. Tapi Sari hanya diam dan tanpa ekspresi. Mbak, Mas Ajam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil, menjauhi Sari.
Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai, tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu, kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari pun langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi, saat kubuka mataku, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin aku tidak tahan dengan kejadian mistis tadi. Apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal. Sa, sudah sadar? Ayo minum dulu. Terlihat Mas Ajam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir berbarengan. Alhamdulillah sudah gak apa-apa, Sa. Kita sudah di rumah pamannya Rido, nama supir kami. Mas, setan. Aku terisak sambil masih ketakutan. Wajar lah ya, karena ini kali pertamaku bertemu makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Ya udah gak apa-apa. Setannya juga udah pergi, Mbak, sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihatku yang sudah tak sadarkan diri, mereka panik. Dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga, aku jadinya tidak mau lagi bila ada pekerjaan yang harus melewati Gunung Rambutan berangkat petang. Dan selalu berangkat pagi agar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Nah friend, sampai sini dulu cerita yang gue bacain tadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Fedro Ardiansyah, pamit undur diri.